Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita TV-mu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tricahyani. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tricahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Kota Semarang mewisuda 43 orang lulusan dari program studi D3 Statistika. Dari 43 wisudawan terdapat 18 wisudawan lulus dengan predikat cum laude. Institut Teknologi Statistika dan Bisnis atau ITESA Muhammadiyah Semarang gelar rapat terbuka Senat wisuda ke-30 program diploma. ITESA mewisuda 43 orang lulusan dari program studi D3 Statistika, 5 diantaranya sudah bekerja, 2 orang lainnya sedang berada di tahap akhir rekrutmen di industri pertambangan. Dari 43 wisudawan terdapat 18 wisudawan lulus dengan predikat cum laude. Tak hanya itu, Rektor ITESA Muhammadiyah Semarang juga menyambut kedatangan mantan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI 2019 hingga 2024, Agustina Wilujeng Pramestuti yang turut hadir sebagai bentuk apresiasi khusus terhadap kontribusinya dalam memperjuangkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP bagi mahasiswa ITESA. Rektor ITESA Muhammadiyah Semarang, Nurul Huda, mengapresiasi para mahasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik dan ia berterima kasih kepada Agustina. Berkat usulan dari Agustina, sebanyak 30 mahasiswa ITESA Muhammadiyah Semarang berhasil mendapatkan beasiswa KIP. Dari 30 penerima beasiswa tersebut, 18 mahasiswa berhasil meraih predikat cum laude. Hari ini di acara wisuda ke-30 ITESA Muhammadiyah Semarang, harapan saya tentunya para lulusan dan wisudawan kami bisa bermanfaat khususnya untuk bangsa dan negara, ikut berperan andil menuju Indonesia Emas 2045, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, berakhlak mulia, beradab, dan bisa menjunjung tinggi integritas dan nama baik institusi. Harapan saya untuk ITESA, semoga ITESA semakin berkembang, semakin maju, dan semakin jaya untuk kedepannya. Kemudian pesan saya untuk teman-teman, semoga kami bisa cepat mendapatkan loker, dapat pekerjaan, dan bisa bertemu kembali dengan pencapaian yang kami impikan. Agustina Wilujeng Pramestuti dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dapat membantu para mahasiswa mendapatkan akses pendidikan melalui beasiswa KIP. Ia menambahkan bahwa memberikan kesempatan pendidikan kepada generasi muda merupakan langkah penting untuk masa depan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerjasama antara dirinya dan berbagai perguruan tinggi akan terus dilakukan untuk memastikan mahasiswa yang memenuhi syarat dapat menerima beasiswa. Untuk ITESA nomor 1, ITESA ini memiliki jurusan yang unik ya, tidak semua perguruan tinggi memiliki jurusan statistik, jadi ini akan menjadi sesuatu yang wow lah. Mudah-mudahan ini meningkat lebih baik dan mahasiswanya menjadi lebih banyak, karena ilmu statistik itu ilmu yang sangat dibutuhkan. Sekarang kan ini ada survei ilmu statistik, terus perkembangan kenaikan konsumen dan lain-lain itu semuanya survei. Kasus survei ini akan menjadi ilmu yang sangat wow. Yang kedua, bagi para lulusan, saya berharap mereka meningkatkan kemampuan. Kalau mau bekerja dulu nggak apa-apa, tapi setelah itu harus kuliah, mencari ilmu yang lebih tinggi, karena ilmu statistik itu tidak berhenti. Karena mereka memiliki ilmu langka, maka setelah itu mereka harus upgrade ya. Jadi statistik ini nanti juga akan sangat diperlukan di dunia digital, informatika. Upgrade ilmu, mau kerja dulu boleh, tapi habis itu tetap harus kuliah. Kalau yang mau langsung kuliah, ayolah dicari bolongan-bolongan untuk beasiswa kemana gitu. Karena ini rare ya, langka. Oke. Selamat ya buat ITESA yang udah wisuda meluluskan banyak sekali mahasiswa hari ini.
Tim TVMU memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta terima kunjungan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 1 Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho. Kunjungan ini dalam rangka mempererat dan mempertajam komunikasi dengan Muhammadiyah Surakarta. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo nomor urut 1, Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho atau Babang Gage, melakukan kunjungan silaturahim kepada pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Surakarta di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Surakarta pada hari Selasa. Kunjungan ini dalam rangka mempererat dan mempertajam komunikasi dengan Muhammadiyah Surakarta. Ketua PDM Surakarta Anwar Soleh menyambut baik dan hangat kunjungan tersebut. Menurutnya, silaturahim tim pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo nomor urut 1 baik dan Muhammadiyah Surakarta terima dengan baik pula. Hadir dalam menerima kunjungan antara lain anggota PDM Kota Surakarta, pimpinan majelis dan lembaga PDM dan Ortom Kota Surakarta. Teguh Prakosa menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka membangun kembali komunikasi yang erat dengan Muhammadiyah Surakarta. Ia menyampaikan 3,5 tahun kemarin terdapat lubang dalam komunikasi antara pemerintah yakni wali kota dengan Muhammadiyah. Mereka hanya datang sekali, setelah menjadi wali kota tidak pernah hadir lagi di Muhammadiyah. Ia ingin mengubah dan pertajam komunikasi dengan Muhammadiyah. Hal ini karena semakin sering bertemu antara ulama dan umara atau pemimpin, maka akan menghasilkan kebijakan yang menjadikan Surakarta sejahtera, Surakarta adem ayem, dan Surakarta kota toleran. Teguh juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari seluruh pengurus Muhammadiyah Surakarta. Ya, harapannya ya kami mohon doa restu, semoga kalau kita nanti diberi amanah dan kita akan membangun kerjasama yang baik seperti yang diutarakan oleh Pak Kiai Anwar Soleh, bahwa membangun kebersamaan ini sangat penting agar berkembangnya. Ini kan lebih sosial ya, Muhammadiyah ini saya yakin lebih sosial gerakannya dan membangun manusia Indonesia yang sehat, karena di Muhammadiyah ada rumah sakit, dan membangun mentalitas masyarakat dan anak dari dini sampai dewasa, karena ada pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas. Muhammadiyah komplit. Jadi peran serta Muhammadiyah untuk Indonesia hebat. Calon wali kota Surakarta nomor urut 1 berharap kebersamaan yang dibangun akan memberikan dampak yang lebih baik bagi gerakan sosial, kesehatan, dan pendidikan di Muhammadiyah Surakarta. Teguh Prakosa juga mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam membangun Indonesia. Muhammadiyah memiliki gerakan sosial yang baik. Muhammadiyah mampu membangun manusia Indonesia yang sehat dan mentalitas masyarakat yang baik. Arianto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kelas Tahfidz Boarding School SMA Muhammadiyah 4 Teluk Pemalang semakin diminati siswa. Siswa ditargetkan dapat hafal 15 juz Al-Quran dalam waktu 3 tahun serta memiliki kemampuan dan pemahaman dalam berdakwah di masyarakat. Beginilah suasana kelas tahfidz di SMA Muhammadiyah 4 Belik Pemalang, Jawa Tengah. 5 hari dalam sepekan mereka mengejar target hafalan Al-Quran yang wajib disetorkan kepada ustadz pembinanya. Para santri ini setiap pagi wajib menghafal minimal 1 halaman Al-Quran yang langsung dibacakan di hadapan pembina. Selain hafalan, kualitas bacaan juga menjadi koreksi agar bagus dan indah. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Tak main-main, pembina kelas tahfidz ini diasuh oleh seorang ustadz lulusan kampus Al-Azhar Mesir dan perguruan tinggi di Turki.
Selama di asrama, para santri juga dibekali kompetensi bahasa Arab dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Harapannya mereka bisa menjadi pendakwah di masyarakat nantinya. Nah, kemudian dalam satu hari kami menargetkan satu halaman untuk satu hari. Ketika mereka sudah siap, mereka akan maju, lalu kita mulainya dengan tahsin terlebih dahulu. Jadi siswa membaca Al-Qurannya satu halaman itu yang sudah dihafalkan sambil memperbaiki kesalahannya. Lalu dilanjut dengan hafalan satu halaman tersebut. 1 tahun setengah, ya. 1 tahun setengah mengikuti kegiatan kelas tahfidz di sini. Kesannya ya senang di sini, bisa banyak temennya, juga banyak belajar tentang keislaman gitu. Apa saja yang diajari? Ada ini tahfidz Al-Quran, terus bahasa Arab, kemuhammadiyahan, Al-Quran hadis, terus akhlak. SMA Muhammadiyah 4 Belik telah bekerja sama dengan berbagai kampus perguruan tinggi agar para alumni kelas tahfidz ini dapat kuliah melalui jalur beasiswa di tahfidz. Karena memang banyak peminatnya gitu. Untuk goalnya, harapannya dari anak-anak itu bisa menghafal, kemudian nanti lulusan itu bisa mendapatkan beasiswa ketika dilanjutkan. Berarti nanti tindak lanjutnya mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebetulan di SMA Muhammadiyah 4 Belik sudah bekerja sama dengan universitas-universitas yang melalui jalur beasiswa. Salah satunya ada beasiswa tahfidz. Ini sudah ada berapa siswa? Untuk saat ini 35 siswa. Kelas tahfidz ini dipersiapkan untuk mencetak pelajar Muhammadiyah yang kompeten dalam bidang agama dan ilmu umum, sehingga dapat menjadi generasi yang tangguh dalam urusan dunia dan akhirat. Tim TVMU memberitakan dari Pemalang, Jawa Tengah. SD Muhammadiyah Kademangaran berhasil meraih prestasi gemilang dalam gelaran MAPSI ke-25. Ajang MAPSI yang berlangsung bulan Oktober diselenggarakan di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dihadiri oleh sekolah-sekolah dasar se-Kabupaten Tegal, SD Muhammadiyah Kademangaran berhasil mendapatkan 10 medali dari berbagai bidang lomba. SD Muhammadiyah Kademangaran atau Muhdika kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak prestasi gemilang. Pada ajang MAPSI atau Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami ke-25 tingkat Kecamatan Dukuh Turi yang diselenggarakan baru-baru ini, SD Muhdika berhasil membawa pulang 10 medali. Suatu pencapaian yang membanggakan sekaligus meneguhkan posisi sekolah ini sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terus berprestasi. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari upaya konsisten seluruh elemen sekolah, mulai dari para guru, siswa, hingga dukungan penuh dari orang tua. Musrifah Kepala SD Muhdika menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas prestasi yang telah diraih merupakan hasil kerja keras bersama. Sekolah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan karakter Islami. Adapun jenis lomba diantaranya lomba azan, lomba pidato Islami, tahfidz Quran dan seni Islam. Dari total 10 medali yang diraih, diantaranya 3 medali juara 2, 3 medali juara 3, 1 medali harapan 1, dan 3 medali harapan 2. Mahila siswa kelas 6 peraih juara 2 dalam lomba sholat dan wudhu mengungkapkan rasa bangganya dapat membawa pulang medali untuk sekolahnya. Ia berterima kasih kepada guru-guru yang telah membantu dan membimbingnya dalam mempersiapkan dirinya menghadapi ajang ini. Apakah kamu senang dengan hasilnya? Alhamdulillah, saya mendapat juara 2. Musrifah selaku Kepala SD Muhdika mengungkapkan bahwa prestasi ini tidak lepas dari dukungan lingkungan belajar yang kondusif di SD Muhammadiyah Kademangaran. Ia juga menyampaikan bahwa SD Muhdika berusaha memberikan bimbingan yang maksimal kepada para siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi terbaik baik di bidang akademik maupun non-akademik. Karena di antara siswa-siswi SD Muhammadiyah Kademangaran mereka membawa nama baik meskipun hanya mendapatkan perunggu dan perak.
Namun itu suatu kesemangatan mereka dan menjadikan kita di sekolah lebih semangat lagi untuk melatih siswa-siswinya ke masa yang akan datang. Apa rencana Ibu untuk terus meningkatkan prestasi siswa di ajang-ajang serupa ke depan? Oke, untuk rencana kedepannya pasti kami mempersiapkan siswa-siswi serta mempersiapkan teman-teman guru untuk materinya yang akan datang. Dan untuk pelatihannya mungkin lebih dini, bisa diambil dari 6 bulan sebelum lomba atau 1 tahun sebelum perlombaannya akan diadakan. Dengan total 10 medali, SD Muhammadiyah Mudika optimis bahwa mereka akan terus meningkatkan prestasi dalam bidang pendidikan agama dan seni Islam. Prestasi ini menjadi bukti bahwa sekolah ini memiliki siswa-siswi yang berkualitas dan berkompeten untuk bersaing di ajang-ajang bergengsi seperti MAPSI. Yuliani Purwaning Tias, Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.